Halo, selamat pagi buat anak kami semua, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan IPA. Nah, di minggu sebelumnya atau di minggu lalu kita sudah belajar tentang keberagaman, khususnya keberagaman permainan tradisional. Nah, anak-anak boleh buka buku temanya di tema 1 halaman 100. Di sana ada salah satu permainan tradisional yang terkenal dari Sumatera Barat. Yaitu permainan apa coba? Permainan bakyak. Nah, permainan bakyak ini adalah salah satu permainan tradisional yang membutuhkan kerjasama yang baik antara tim. Karena apa? Karena permainannya sangat sulit. Kalau tidak ada kekompakan atau kerjasama yang baik, maka permainan ini tidak akan bisa dimainkan. Nah, coba anak-anak boleh lihat bukunya di halaman 100. Coba lihat bagaimana permainan tradisional bakyak tersebut. Di sana nanti ada 3 orang sedang memainkan permainan tradisional, yaitu permainan bakyak. Nah, untuk permainan tradisional tersebut, untuk mendengarkan aba-aba, tentu kita harus memiliki pendengaran yang baik. Kenapa? Agar kita bisa mendengarkan aba-aba yang diberikan atau perintah yang diberikan untuk memulai permainan tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan mengulang kembali bagaimana telinga kita bisa mendengarkan bunyi. Nah, semalam atau kemarin kita sudah berikan materi tentang bagaimana bunyi bisa didengarkan oleh telinga manusia. Ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan mengulang kembali bagaimana bunyi bisa didengarkan oleh telinga manusia. Jadi untuk lebih jelasnya lagi mengenai bagaimana bunyi itu bisa sampai didengar oleh telinga manusia, anak-anak boleh lihat cuplikan yang satu ini. Bagaimana sih anak-anak telinga itu bisa mendengar? Proses kita mendengar itu bagaimana sih? Nah anak-anak, kita tahu bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari benda tersebut mengakibatkan di udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara anak-anak. Nah, gelombang bunyi itu yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, bunyi itu kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Kemudian getaran bunyi itu mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Misalnya anak-anak mendengarkan suara dari Pak Dias ini menjelaskan. Berarti suara atau bunyi yang Pak Dias omongkan atau bilang ini terdengar mengenai gelendang telinganya anak-anak. Kemudian gendang telinganya anak lebih besar lagi menuju ke bagian tengah. Telinga bagian tengah diubah menjadi pesan dan sinyal listrik di telinga bagian dalam. Kemudian sinyal atau bunyi yang diucapkan Pak Dias itu diteruskan ke saraf pendengaran menuju otak. Oh, Pak Dias sedang bicara ini, oh Pak Dias mengeluarkan kata-kata ini. Nah, itu adalah otak yang memproses akhirnya. Pada proses akhirnya itu di otak. Dimulai dari gendang telinga, kemudian telinga bagian tengah, kemudian masuk menjadi pesan di telinga bagian dalam, kemudian diteruskan saraf pendengaran menuju otak untuk diterjemahkan atau diartikan. Itu bunyi apa, itu suara apa, seperti itu. Nah, anak-anak sudah lihat cuplikannya kan, bagaimana bunyi sampai bisa kita dengar ke telinga kita. Tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk hari ini tugas anak-anak semua
hanya 2 ya. Nah, yang pertama untuk IPA coba lihat buku tema satunya di halaman 103. Di sana ada ayo berlatih mengenai indera pendengar. Di sana nanti ada bagian mengenai indera pendengar, kemudian bagian-bagian telinga itu apa saja. Nah, kemudian bagaimana cara merawat telinga agar pendengaran kita tetap baik. Nah, kemudian bagaimana cara kerja telinga? Tadi dalam video sudah dijelaskan. Kemudian untuk yang terakhir, apa fungsi pendengaran bagi kita? Nah, untuk bahasa Indonesia, anak-anak boleh buka bukunya di tema 1 halaman 106, 107 dan 108 di paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3 tentang cerita tong sampah gotong royong yang sudah kita baca secara bersama-sama kemarin. Ya. Nah, di paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3, anak-anak boleh menentukan apa gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf 1, 2 dan 3 pada teks tong sampah gotong royong tersebut. Saya tunggu hasil pekerjaannya atau tugasnya sampai jam 5 sore nanti. Sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak kami semua. Selalu saya ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan jika ingin bepergian keluar rumah, dan selalu menggunakan masker. Demikian pembelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.